Halo, ketemu lagi di sesi Network Programming bagian kedua yaitu Socket Programming. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang Socket Programming, khususnya membangun aplikasi jaringan atau Network Programming. Pertama, mari kita lihat apa itu socket. Socket dapat kita analogikan sebagai sebuah stop kontak listrik. Ya, di rumah kita punya stop kontak, maka secara umum itulah yang disebut dengan socket. Dalam socket programming serupa dengan analogi soket listrik, di mana komunikasi antara aplikasi dengan aplikasi lewat media jaringan itu cukup dengan menggunakan paradigma soket atau stop kontak listrik, yaitu plug and send, begitu ya. Jadi kita tancapkan aplikasinya dan mereka bisa langsung berkomunikasi lewat jaringan. Dengan kata lain, soket di sini adalah antarmuka aplikasi kita yang kita bangun dengan jaringan tanpa perlu kita repot-repot membangun atau melakukan coding tersendiri bagaimana mengendalikan jaringan itu sendiri. Jadi soket di sini berperan seperti dengan stop kontak listrik, di mana perangkat elektronik hanya perlu kita tancapkan saja ke soket listrik dan kita tidak perlu mempedulikan bagaimana jaringan listrik itu mengalir, begitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa soket merupakan pintu komunikasi dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain lewat media jaringan. Nah, apa manfaat soket? Soket itu merupakan media I/O ke jaringan. Jadi kalau dalam dunia komputer kita sudah biasa mengenal input-output atau media input-output yang merupakan antarmuka atau interface lingkungan berinteraksi dengan komputer. User atau manusia sebagai pengguna berinteraksi dengan komputer lewat media I/O yang dapat berupa keyboard, mouse, scanner, printer, monitor. Ya. Nah, kalau komputer ingin berkomunikasi atau aplikasi di sebuah komputer ingin berinteraksi dengan aplikasi yang ada di komputer yang lain atau di mesin yang lain, maka antarmukanya adalah menggunakan perangkat jaringan. Nah, soket di sini posisinya sebagai antarmuka aplikasinya ke jaringan. Jadi jaringan sebagai antarmuka antara komputer dengan komputer yang lain. Nah, soket memposisikan diri sebagai antarmuka komunikasi dari aplikasi ke jaringan komputer itu sendiri. Ya. Kemudian soket ini memungkinkan kerjasama antara aplikasi. Karena suatu aplikasi bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain, maka dengan adanya soket ini aplikasi bisa bekerja sama antar aplikasi. Ada banyak pola kerjasama antara aplikasi yang kita kenal. Namun secara umum biasanya dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi client server dan aplikasi peer-to-peer. Apa itu aplikasi client server dan aplikasi peer-to-peer? Kita bahas di sesi yang lain. Ya. Nah, kalau sudah memungkinkan kerjasama antar aplikasi, maka tentu saja memungkinkan kerjasama antar mesin. Karena suatu aplikasi bisa berjalan di suatu mesin ataupun di multi mesin. Sehingga dengan menggunakan socket programming, kita bisa melakukan atau membangun kerjasama antar mesin. Dan tentu saja manfaat yang paling banyak kita rasakan sekarang itu adalah membuat internet itu menjadi menyenangkan. Kenapa? Karena dengan menggunakan socket programming kita bisa membangun aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet. Demikian juga dengan
kita bisa membangun aplikasi-aplikasi mobile yang tidak hanya running di mobile tersebut saja, tapi juga bisa berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi di perangkat mobile yang lain. Sebut saja contohnya berbagai jenis aplikasi sosial media. Itu dimungkinkan berkat adanya socket programming. Apa yang terjadi dengan internet kalau saat ini belum ada socket programming? Apakah kemudian internet itu tidak berfungsi atau tidak ada aplikasi yang bisa berkomunikasi di internet, atau internet menjadi tidak ada manfaatnya? Tentu saja tidak. Selain menggunakan socket programming, ada berbagai macam cara untuk melakukan network programming. Jadi socket hanyalah salah satu dari metode network programming. Metode-metode yang lain selain socket programming itu ada pipe, ada semaphore, ada message passing atau MPI, ada share memory, dan juga ada beberapa metode-metode yang lain yang juga sudah populer, misalnya kayak seperti NetBEUI, AppleTalk, dan sebagainya. Socket programming sendiri mempunyai ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah socket stream, yang mana socket stream ini bisa kita analogikan seperti sebuah aliran air begitu lewat pipa, di mana salah satu ciri khasnya ini adalah kalau air mengalir lewat pipa, air itu tidak akan keluar dari jalurnya. Jadi dia melewati jalur pipa itu sendiri. Ya. Sehingga dibutuhkan jalur yang jelas dulu dari sumber ke tujuan. Kategori yang kedua adalah datagram. Analogi soket datagram ini bisa kita bayangkan bentuknya seperti kalau kita mengirim paket lewat jasa kurir atau logistik. Ya. Jadi kalau kita mengirimkan paket, kita tidak perlu menentukan jalurnya dulu. Kita hanya serahkan paketnya, lalu berikutnya paketnya berjalan tanpa perlu kita kendalikan jalurnya. Dan kategori yang ketiga itu adalah kategori raw atau masih belum ditentukan apakah dia termasuk socket stream ataupun datagram. Kategori yang ketiga ini adalah kategori pencadangan yang diberikan atau sebagai opsi terbuka bagi para peneliti, pengembang untuk membuat kategori yang baru. Ya. Namun sampai saat ini 2 kategori yang pertama itu sudah dirasa mencukupi untuk menemukan atau mengakomodasi model-model komunikasi. Model-model komunikasi kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Yang pertama mari kita lihat apa itu socket stream. Socket stream itu mengharuskan terjalinnya jalur komunikasi terlebih dahulu. Artinya antara pengirim dan penerima, dalam hal ini adalah aplikasi pengirim dan aplikasi penerima, itu harus terbangun jalur komunikasi terlebih dahulu. Ini mirip seperti kita menggunakan jaringan telekomunikasi, telepon, ya. Jadi sebelum kita bisa berkomunikasi, kita harus memastikan bahwa nomor yang kita hubungi itu ada dan siap kita ajak berkomunikasi. Jadi kita melakukan dial dulu, kemudian pesawat telepon di sisi seberang itu berdering. Kalau dia mau menerima, maka terbangunlah jalur komunikasinya. Tapi kalau telepon kita ditolak, maka jalur komunikasinya tidak jadi terbangun. Jadi itu prasyarat yang mengharuskan socket stream ini bisa berkomunikasi. Jadi harus jalurnya itu terbangun terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah jalur komunikasi di programmingnya. Jadi kita harus memastikan di kode program kita bahwa
lawan komunikasi kita itu siap kita ajak berkomunikasi dan menerima kita ajak berkomunikasi. Implementasi socket stream saat ini itu adalah protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Bagaimana dengan socket datagram? Bertolak belakang dengan socket stream, socket datagram tidak perlu terjalin jalur komunikasi. Seperti kita mengirim paket lewat pos. Kita tidak perlu memastikan apakah si penerima itu mau menerima paketnya atau ada. Bahkan kita bisa mengirim paket ke kantor pos di mana alamat tujuan itu tidak ada. Loket pos akan tetap menerimanya. Sama seperti soket datagram. Kita bisa mengirim pesan walaupun aplikasi tujuan itu tidak ada atau tidak siap menerima komunikasi kita. Ya. Sistem soket datagram itu akan menerima pesan yang akan kita kirim. Masalah sampai atau tidak di tujuan itu persoalan lain. Sehingga lawan belum tentu siap. Tidak ada kepastian di sini apakah nanti pesan yang kita kirim itu bakalan sampai atau tidak. Ya. Sama seperti kita mengirimkan paket ataupun surat. Kita taruh di kotak pos atau kita taruh di kantor pos dan biarkan itu urusannya kantor pos. Masalah sampai atau tidak itu kita pasrahkan. Ya. Implementasinya dalam jaringan komputer itu adalah protokol UDP. Ya. Nah, bagaimana hubungan kedua jenis metode atau model soket ini, ya, antara socket stream dan socket datagram? Kalau kita kembali kaitkan dengan protokol stack di jaringan komputer, maka posisi dari socket stream dan socket datagram ini ada di bagian transport layer. Dia ada di atas internet layer. Ya. Jadi model socket stream, model datagram ataupun yang row itu adalah ada di layer transport. Dan tentu saja aplikasi yang kita bangun itu ada di layer aplikasi. Jadi socket programming itu adalah memungkinkan aplikasi kita berkomunikasi dengan protokol stack di jaringan komputer. Itu cukup kita membangun aplikasi berkomunikasi dengan layer transport saja. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan layer internet. Kita hanya lewat socket programming, kita hanya perlu fokus berkomunikasi dengan layer transport. Apalagi dengan physical layer, jadi kita tidak perlu pusingkan lagi. Kita nggak perlu peduli nanti komputernya menggunakan entah itu jaringan WiFi, entah itu menggunakan jaringan Ethernet, entah itu menggunakan jaringan Bluetooth dan sebagainya. Kita hanya perlu berkomunikasi dengan layer transport saja. Kalau ada model-model komunikasi yang lain, kenapa kita memilih socket programming? Socket programming kita hanya perlu fokus untuk berkomunikasi dengan layer transport saja, sehingga akan sangat mempermudahnya. Kapan kita perlu ini? Kita perlu mengenal socket programming ketika kita akan mau mengembangkan game online. Dominan game online yang dikembangkan saat ini menggunakan yang dinamakan sebagai model komunikasi socket programming custom protocol. Jadi tidak menggunakan protokol yang public atau open protocol. Tapi memang ada beberapa menggunakan yang open protocol.
Protokol-protokol apa saja yang bisa kita bangun dengan menggunakan socket programming, kita akan bahas di sesi yang lain. Selain kita kalau membangun aplikasi game online, kita juga bisa mengembangkan aplikasi client server. Mayoritas aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi client server, khususnya aplikasi-aplikasi di perangkat mobile. Kalau Anda menggunakan aplikasi di perangkat mobile, di mana aplikasi tersebut sangat tergantung dengan yang dinamakan aplikasi server, maka itu adalah contoh aplikasi client server. Aplikasi di mobile adalah aplikasi kliennya, dan aplikasi di sisi seberang itu adalah aplikasi server. Dan tentu saja kita saat ini dengan menggunakan socket programming dapat dengan mudah membangun Internet of Things atau IoT. Itu beberapa alasan kenapa kita menggunakan atau belajar socket programming. Keuntungannya, kita belajar socket programming. Dengan menggunakan socket programming, akses input output aplikasi ke jaringan itu sangat mudah. Kita hanya perlu memikirkan berkomunikasi dengan layar transport saja. Tidak perlu memikirkan layar internet, tidak perlu memikirkan layar fisikal. Dan salah satu keuntungan yang lain itu adalah menggunakan prinsip file. Ya, menggunakan prinsip routine file. Dalam programming, routine file itu sudah cukup familiar, create, read, write, dispose atau delete dan sebagainya. Gampangannya adalah dengan socket programming, mengirim pesan itu sama seperti menulis pesan ke file. Menerima pesan itu sama seperti membaca pesan dari file. Dalam hal ini filenya itu adalah socket. Kalau kita menggunakan aplikasi Notepad, kita write sebuah pesan, maka dia disimpan di file txt misalnya. Kita baca pesannya, kita buka file txt-nya, kita baca. Kalau di socket programming, write file ya kita write ke socket. Kalau menerima pesan, kita read from socket. Dan salah satu keuntungan yang lain itu adalah socket programming itu sudah menjadi library standar di beberapa bahasa. Hampir semua bahasa pemrograman itu sudah punya library socket programming. Beberapa diantaranya bahasa C, C++, Java, Python, Node.js, Golang, dan hampir semuanya. Ya. Nah, sekarang sebelum langkah lebih jauh tentang bagaimana implementasi atau teknik socket programming di beberapa bahasa, kita lihat dulu masalah komunikasi. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan socket programming itu adalah kita menjembatani komunikasi antar aplikasi. Ya. Secara umum komunikasi itu kan dikenal sebagai sebuah proses penghantaran pesan dari sumber atau originator ke receiver atau penerima. Nah, komunikasi ini biar bisa berjalan dengan sukses itu membutuhkan dua aspek. Yang pertama itu adalah protokol dan yang kedua adalah komunikan. Dua komponen ini tidak bisa dipisahkan. Komunikasi tidak bisa terjalin apabila tidak ada komunikan. Kalau tidak ada orang yang berkomunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa ada? Kalau tidak ada aplikasi yang berkomunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa terbangun? Lalu protokol. Walaupun pihak-pihak berkomunikasi itu ada, tetapi tidak ada kesepakatan cara berkomunikasi, maka peluang komunikasi sukses itu kecil sekali. Ya. Protokol merupakan aturan kesepakatan, ya, atau metode yang disepakati oleh para komunikan untuk berkomunikasi.
salah satu contoh implementasi protokol itu adalah bahasa. Ketika kita bersepakat menggunakan diskusi menggunakan bahasa Indonesia, maka itulah protokolnya. Kalau kita berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan misalnya semafor, itulah protokolnya. Kenapa dinamakan kesepakatan? Ya karena kedua belah pihak harus sepakat. Apabila yang satu menggunakan semafor, yang satunya menggunakan Morse, maka akan susah terjalin komunikasi yang sukses. Ya. Dan semua model komunikasi itu membutuhkan protokol atau aturan, termasuk dalam membangun aplikasi jaringan dengan menggunakan socket programming. Jadi pertama, sebelum kita mulai mengimplementasikan, kita harus tentukan protokolnya atau aturan komunikasi antar aplikasinya. Dan yang kedua tentu saja adalah komunikan. Apa saja ada yang perlu kita lihat di komunikan? Itu yang pertama adalah identitas. Siapa yang berkomunikasi di sini? Ya. Karena komunikasi itu biasanya terjalin khususnya dalam aplikasi jaringan itu adalah di mesin yang berbeda, sehingga kita perlu tahu di mana komunikan ini berada. Ya, apakah di mesin yang sama atau di mesin yang berbeda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari para komunikan ini. Ada dua kemungkinan peran dari komunikan. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah pasif. Tentu saja tidak ada yang mengharuskan salah satu, ya, tetapi minimal salah satu di antaranya harus aktif. Karena apabila kedua-duanya itu pasif, maka komunikasi tidak bisa terbangun juga. Jadi minimal salah satu harus aktif. Bagaimana kalau keduanya aktif? Tidak masalah. Ya. Ada beberapa model komunikasi. Jadi ada model client server, itu di mana salah satu yang aktif dan salah satu yang pasif. Sementara peer to peer itu kedua-duanya aktif. Ya, jadi kalau Anda menginstal aplikasi yang menyebut dirinya ini adalah aplikasi peer to peer, maka di situ pastilah aplikasi yang Anda install tersebut bersifat aktif dan lawannya juga sama-sama aktif atau kedua-duanya aktif. Tapi kalau Anda menginstal aplikasi client server atau membangun aplikasi client server, maka salah satu adalah aktif yaitu client dan salah satunya adalah pasif atau server. Kita lihat dulu protokol. Saat ini protokol atau aturan kesepakatan berkomunikasi di dunia jaringan komputer itu dikenal ada 3 jenis. Yang pertama adalah open protocol, dan yang kedua proprietary protocol, dan yang ketiga adalah custom. Open protocol itu merupakan protokol yang bersifat terbuka, dalam artian siapapun boleh menggunakan. Tidak ada larangan untuk menggunakan protokol ini, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial. Ya, jadi bebas digunakan oleh siapapun untuk keperluan apapun, sehingga dinamakan open protocol. Contohnya yang sering kita gunakan itu adalah HTTP atau web, ya. Kemudian SMTP untuk mengirim email, Simple Mail Transfer Protocol. Jabber itu merupakan open protocol yang digunakan di dunia chatting, ya, atau messenger. Lalu proprietary protocol itu yang seperti apa? Proprietary protocol itu adalah protokol yang bersifat tertutup atau lawannya dari open protocol. Ya. Jadi tidak semua orang bebas menggunakan. Proprietary protokol ini hanya boleh digunakan oleh si pemiliknya saja. Ya, si pemiliknya. Jadi ada terbatasan. Ada beberapa alasan kenapa ditutup.
Ada yang demi keamanan, ada juga demi lisensi, ya. Contohnya adalah protokol Yahoo Messenger. Lalu yang ketiga itu adalah custom protokol. Custom protokol di sini lebih dilihat dari aspek bagaimana protokol itu dikembangkan. Sementara open dan proprietary dilihat dari aspek lisensinya atau keterbolehan digunakan oleh pihak lain. Ya, jadi yang open boleh digunakan oleh siapa saja, proprietary itu hanya boleh digunakan oleh pemiliknya atau kalangan tertentu saja. Sementara custom itu dilihat dari sisi bagaimana protokol itu dikembangkan. Protokol custom umumnya bersifat proprietary atau mungkin juga open begitu. Tapi intinya adalah protokol ini dikembangkan secara khusus atau dimodifikasi dari open protokol, ya, dirubah sedikit dengan alasan tertentu atau menyesuaikan dengan kebutuhan, lalu menjadilah sebuah protokol yang umumnya itu tidak dipublikasikan. Yang paling banyak menggunakan ini adalah misalnya game online, ya, atau custom client server. Ciri-ciri dari custom protokol ini biasanya tidak punya dokumentasi yang lengkap. Kenapa? Karena biasanya digunakan hanya sekali pakai saja, tidak digunakan untuk beberapa kali atau digunakan atau tidak di-share ke pihak lain sehingga tidak perlu melakukan dokumentasi. Selanjutnya adalah komunikan. Jadi komunikan tadi kita ada dua aspek, yaitu identitas dan peran, ya. Dalam jaringan komputer atau membangun aplikasi jaringan, identitas yang kita perlukan itu untuk menentukan aplikasi yang kita ajak berkomunikasi itu atau komunikannya ada di mana, ya. Di jaringan komputer itu sampai saat ini yang di jaringan model TCP itu paling banyak menggunakan identifikasi IP, ya. Sementara di jaringan non TCP itu bisa juga menggunakan unique name, ya, itu di mesin-mesin yang berbasiskan Unix. Mesin-mesin yang berbasiskan Unix itu ada Linux, Sun Solaris, Sun Spark, ya, lalu Minix dan sebagainya. BSD itu juga Unix varian. Mac OS itu juga, terutama OS X itu adalah juga varian dari Unix atau berbasiskan Unix. Di protokol TCP/IP, identifikasi komunikan itu berbasiskan IP. Saat ini yang banyak digunakan itu adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Dalam socket programming nantinya kita lebih fokus pada menggunakan identitas berupa IP, atau karena IP susah dihafalkan kita bisa menggantinya dengan hostname. Dan karena socket programming itu adalah berkomunikasi dengan layer transport, maka kita juga harus menentukan identitas layer transportnya yang berupa port number, ya. Lalu apa peran komunikan yang akan kita bangun atau aplikasi yang kita bangun? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, komunikan itu kemungkinan akan ada 3 jenis, yaitu server yang berperan pasif, klien yang berperan aktif, dan peer yang berperan aktif dua-duanya atau setara, ya. Jadi kalau klien server dia tidak setara, satu aktif satu pasif, tapi kalau peer itu setara. Nah, bagaimana dengan bahasa dan library? Bahasa apa yang akan kita gunakan dalam socket programming? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa
hampir semua bahasa itu sudah punya library standar socket programming. C dan C++ sebagai pencetus awal library socket, ya, itu sudah punya beberapa fungsi, ya. Java itu juga sudah punya, dan di Java sendiri itu sudah ada berbagai jenis abstraksi socket programming. Baik, sampai di sini dulu kita bahas socket programming. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.